Perkenalkan, nama saya Yesra Kendaraan Goldadi. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 220512140406. Di sini saya akan menjelaskan hasil tes saya, yaitu literatur review, pemodelan, dan simulasi. Untuk pendahuluan, literatur review atau kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang dapat mendukung pemecahan masalah yang dicari. Kali ini saya akan melakukan literatur review dengan topik pemodelan dan simulasi dari beberapa artikel yang nantinya dapat membantu seseorang dengan lebih mudah. Penelitian ini untuk memecahkan suatu masalah dari setiap penelitian yang berkaitan dengan pemodelan dan simulasi, atau bisa disebut penelitian referensi. Saat melakukan tinjauan literatur, Anda akan sering menggunakan tabel dengan informasi penting tentang artikel yang mudah dipahami seseorang. Untuk pembahasan literatur review kali ini dari 5 jurnal dengan topik pemodelan dan simulasi, dan akan ditampilkan dalam bentuk tabel dengan informasi singkat dan penting sehingga dapat memperoleh informasi penting dari literatur review ini. Untuk artikel yang pertama, autornya yaitu Mary Haryani dan Zulfahmi. Tahun pembuatannya 2019. Judul artikel adalah Analisis Pemodelan dan Simulasi Matematika Pengendalian Epidemi Toksoplasmosis. Masalahnya itu penyebaran epidemi toksoplasmosis. Tujuan artikelnya untuk mengkonstruksi model matematika epidemi toksoplasmosis yang mengacu pada masyarakat di wilayah Lok Sumawe. Metode yang digunakan yaitu model matematika konstruksi ke dalam bentuk persamaan diferensial tak linear, kemudian dianalisis kestabilan dari masing-masing titik keseimbangan, serta dilakukan penentuan bilangan reproduksi dasar untuk melihat tingkat penyebaran penyakit. Hasil dari artikelnya yaitu simulasi model menunjukkan bahwa ketika tidak adanya penyebaran penyakit toksoplasmosis, maka tidak ada individu yang terinfeksi. Sedangkan ketika terjadinya penyebaran toksoplasmosis, mengakibatkan jumlah populasi yang terinfeksi meningkat dan kemudian menurun dikarenakan jumlah populasi terkontrol ikut meningkat sehingga penyakit toksoplasmosis dapat hilang dari lingkungan. Selanjutnya artikel yang kedua, autornya adalah Sabto Wibowo dan Arta Ainur Rafiq. Tahun pembuatannya yaitu 2022. Judul dari artikelnya yaitu Pemodelan dan Simulasi Kinematika Robot Swerve 4 roda. Masalahnya yaitu pengembangan algoritma kontrol kinematika untuk mengontrol pergerakan diterapkan pada robot swerve 4 roda. Tujuannya untuk mengetahui hubungan antara penggerakan robot dengan kecepatan aktuator pada ruang 2 dimensi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode motion rigid body analysis. Metode ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara pergerakan robot dengan kecepatan aktuator, kemudian diimplementasikan pada posisi tujuan yang bersifat diam dan bergerak. Hasilnya, efektivitas dari metode rigid body analysis mampu mengatasi permasalahan yang ditawarkan di mana robot mampu bergerak menuju target yang diam dan bergerak dengan pemodelan kinematika yang telah dirancang. Untuk artikel ketiga, autornya yaitu Muhammad Ataullah Aziman, Muhammad Zildan Faisal, Mehdi Hana Putri, dan Bonesi Aputra. Tahun pembuatannya 2022. Judul artikelnya yaitu Pemodelan dan Simulasi Prediksi Pendapatan Penjualan Emas dengan menggunakan metode Monte Carlo. Masalahnya yaitu melakukan penerapan simulasi guna memprediksi persediaan emas untuk perusahaan monogol dengan metode simulasi Monte Carlo. Tujuan dari simulasi ini bertujuan untuk memprediksi pendapatan penjualan emas antam dan menentukan kisaran keuntungan maksimum dan minimum yang ditinjau dari aspek penentuan persediaan. Metode yang digunakan adalah metode simulasi Monte Carlo. Hasilnya, simulasi Monte Carlo dilakukan menghasilkan prediksi keuntungan penjualan dengan dominasi kemunculan keuntungan sebesar 1.320.000 dengan stok emas terjual yang diprediksi sebanyak 66 gram. Untuk artikel yang keempat, autornya adalah Farid Baskoro, Mulia Adi Prasetya,
Widi Aribowo, dan Yunitri Kartini. Tahun pembuatannya itu 2021. Judul dari artikelnya adalah simulasi pemodelan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dengan menggunakan aplikasi MATLAB atau Simulink. Masalahnya, melimpahnya energi yang ada tersebut, Indonesia hanya mampu memaksimalkannya berkisar 7% saja dari kapasitas yang ada. Tujuan dari artikel ini menghasilkan energi listrik, yaitu dengan pembuatan pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang membutuhkan energi kinetik dari air. Metode yang digunakan pada penelitian ini, penulis akan membahas tentang pemodelan simulasi dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan menggunakan aplikasi MATLAB atau Simulink. Hasil dari pemodelan tersebut didapatkan daya yang bisa dibangkitkan sebesar 18 watt. Putaran rotor didapatkan sebesar 29 rpm dan arusnya mencapai 2 ampere. Dan yang terakhir, daya reaktifnya mencapai 0,05 VAR. Dan artikel yang kelima, autornya adalah Indrasno Sirajudin, Sabto Wibowo, Ferdian Runilaya, Ervan Rohadi, Ilham Agung Wicaksono, dan Ratna Ika Putri. Tahun pembuatannya 2021. Judul dari artikelnya itu pemodelan dan simulasi bus converter menggunakan Python. Masalahnya, pemodelan bus converter dengan tegangan output 350 volt. Tujuannya, dirancang model bus converter untuk charging kapasitor pada robot sepak bola beroda. Kapasitor pada kondisi ini digunakan untuk menyimpan energi pada sistem penendang robot. Karena sistem penendang membutuhkan energi yang tinggi, tegangan yang digunakan untuk mengisi kapasitor harus tegangan tinggi. Metode yang digunakan adalah pemodelan akan menggunakan metode averaging untuk membuat dua persamaan dari dua kondisi bus converter menjadi satu persamaan state space yang mewakili seluruh kondisi dari bus converter tersebut. Hasilnya, dari simulasi tersebut didapatkan bahwa bus converter dengan tegangan output 350 volt dapat menggunakan beban kapasitor 4700 mikrofarad, mampu menuju keadaan stabil pada waktu 0,6 second. Jadi kesimpulannya, kajian literatur yang berkaitan dengan pemodelan dan simulasi hendaknya dapat menjadi referensi penelitian tentang pemodelan simulasi, berguna untuk mendukung penelitian dan dapat menjadi referensi bagi yang ingin merancang literatur review. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.